Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfatun Amalina SPD, mahasiswa PPG Prajabatan 2023, Universitas Pancasakti Tegal. Berikut ini adalah hasil demonstrasi kontekstual perjalanan pendidikan nasional. Mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, dosen pengampu Profesor Dr. Siti Hartinah, DSMM. Sejarah Pendidikan Nasional. Sejarah Hari Pendidikan Nasional memang tak bisa dilepaskan dari sosok perjuangan Ki Hajar Dewantara, sang pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Pendidikan zaman kolonial. Pendidikan di Indonesia dimulai sejak tahun 1854. Pada awalnya, para bupati kabupaten berinisiasi untuk mendidik calon pegawai. Dari hal tersebut, tidak semua rakyat bisa memperoleh pendidikan. Pendidikan pada zaman kolonial hanya untuk kepentingan perusahaan Belanda, agar lebih menguntungkan, tidak untuk semua rakyat. Rakyat yang hanya dari kalangan bawah tidak bisa memperoleh pendidikan, karena pada zaman ini hanya anak-anak yang berasal dari penguasa, bupati, dan pegawai pemerintah perusahaan Belanda. Lahirnya Sekolah Bumi Putra adalah sekolah zaman pada penjajahan Belanda, didirikan tahun 1914 seiring dengan berlakunya politik etis. Murid-murid Sekolah Bumi Putra pada saat itu berasal dari orang-orang priayi dan bangsawan dan tidak diterima anak-anak yang berasal dari petani. Hal ini dikarenakan tujuan Belanda pada saat itu bukan untuk memajukan pendidikan anak bangsa, melainkan untuk menghasilkan pegawai yang bisa dibayar murah. Selain itu, tujuan Belanda pada saat itu adalah semakin mempererat hubungan mereka dengan kaum bangsawan, baik itu sebagai bupati, mantri, kepala desa, dan lain-lain. Adanya kelonggaran dari pemerintah Hindia Belanda memberikan kesempatan untuk calon mantri dan dokter Jawa untuk memperoleh pendidikan. Pada tahun 1908, terbentuknya Budi Utomo. Organisasi ini lahir pada 20 Mei 1908. Pendirian Budi Utomo tidak terlepas dari peran Dr. Wahidin Sudirohusodo yang berkeliling ke kota-kota besar untuk mengkampanyekan sejarah tentang bantuan dana bagi pelajar pribumi yang berprestasi yang tidak mampu bersekolah. Pada tahun 1903, Kartini mendirikan sekolah untuk wanita-wanita Jawa yang bertujuan memberikan pendidikan dan keterampilan kepada mereka sehingga dapat mengejar karir dan menjalani kehidupan mandiri. Sekolah tersebut yang ia sebut Sekolah Kartini adalah inisiatif yang revolusioner yang membuka jalan bagi pendidikan perempuan di Indonesia. Melalui karyanya, Kartini menjadi teladan dan inspirasi bagi perempuan di seluruh negeri. Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai bentuk perjuangan dalam menentang penjajahan di Indonesia. Taman Siswa lahir sebagai pintu perubahan pendidikan Indonesia, sebagai perubahan pendidikan dan pengajaran. Taman Siswa lahir sebagai jiwa rakyat untuk bebas dan merdeka. Kurikulum Merdeka Belajar adalah inovasi dalam pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan minat belajar siswa, di mana kurikulum Merdeka Belajar yaitu menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi peserta didik dan guru. Hal tersebut dilakukan dengan menekankan pendidikan Indonesia pada pengembangan aspek keterampilan dan karakter sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Diharapkan dengan kurikulum Merdeka Belajar, pelajar Indonesia memiliki ciri pelajar Pancasila yang cerdas dan berkarakter, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Jadilah guru terbaik yang meneladani gagasan Bapak Ki Hajar Dewantara, ing ngarso song tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani.
Seperti yang disampaikan oleh dosen kami, Profesor Dr. Siti Hartinah DSMM, dalam mata kuliahnya, pendidik haruslah bisa mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, mengarahkan, mengevaluasi. Dan seorang siswa merasakan merdeka belajar, profil pelajar Pancasila. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.